Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Perkenalkan, saya Fedrika Matilda Sembiring dengan NPM 2010631050115 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Izin menyampaikan materi mengenai paham filsafat pendidikan, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan tahun ajaran 2021 pada semester 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Yang pertama adalah aliran progresivisme, diperkenalkan oleh William James dan John Dewey. Progresivisme sendiri adalah aliran yang memandang bahwa setiap manusia menginginkan perubahan kehidupan yang lebih baik dan berkembang ke arah yang positif. Paham filsafat pendidikan progresivisme adalah filsafat pendidikan yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Paham ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak. Maksudnya adalah anak dituntut aktif dalam menyampaikan ide dan gagasan mereka, sedangkan peran pendidik sebagai fasilitator dan pengarah bagi peserta didik. Kelebihan dari filsafat ini adalah murid diberikan kebebasan dalam mengembangkan potensi dan kreativitas, bebas mengemukakan pendapat untuk menjadikan murid sebagai generasi yang berkualitas. Sedangkan kekurangannya bergantung pada minat tiap anak untuk maju dan menggali potensi yang dimiliki. Jadi multimeter itu yang saya tahu ada dua. Yang pertama itu ada multimeter analog, yang kedua ada multimeter digital. Yang kedua adalah filsafat pendidikan esensialisme yang dipelopori oleh Johann Herbart. Filsafat esensialisme adalah aliran yang menginginkan manusia kembali pada nilai yang sudah ada secara turun-temurun karena dipandang telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Filsafat pendidikan esensialisme menganggap bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar fleksibilitas akan mudah goyang serta timbul perubahan. Maka dari itu, aliran ini menegaskan bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai terdahulu yang sudah memiliki kejelasan. Yang ketiga adalah filsafat perennialisme. Filsafat ini muncul pada abad ke-20 yang lahir sebagai reaksi untuk menentang pandangan progresivisme yang memfokuskan terhadap perubahan atau sesuatu yang baru. Perennialisme menganggap dengan adanya perubahan tersebut akan menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Salah satu tokoh filsafat perennialisme adalah Plato. Filsafat pendidikan perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau kembali kepada kebudayaan ideal di masa lampau yang dianggap berguna bagi masa sekarang. Karena pendidikan harus memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti. Kelebihan filsafat ini adalah mengangkat kembali nilai-nilai yang sudah ada, sehingga tiap individu tidak melupakannya. Dan kekurangannya yaitu tidak dapat berkembang, karena hanya menganggap nilai-nilai terdahululah yang paling ideal. Yang keempat adalah filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kant dan Harold Raj dengan harapan dapat membangun masyarakat yang baru. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yang artinya membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang lebih baik lagi dan bercorak modern. Dalam filsafat pendidikan rekonstruksionisme, peserta didik dituntut untuk aktif, berpikir kritis dan inovatif, serta berani mengemukakan pendapat dalam suatu permasalahan, sehingga akan menciptakan manusia yang dapat bersaing di era modernisasi.
Kelebihan filsafat ini terbuka terhadap lingkungan sosial yang membahas masalah di lingkungan masyarakat. Kekurangannya hanya berfokus terhadap masalah politik, ekonomi, dan sosial. Hubungan matematika dengan 4 aliran tersebut. Pertama, dengan progresivisme, yaitu siswa bebas menunjukkan kreativitas dan potensinya dalam mengerjakan soal dengan rumus berbeda. Kedua, dengan esensialisme, yaitu rumus-rumus yang ada dapat dibuktikan sesuai dengan nilai-nilai terdahulu. Ketiga, dengan perennialisme. Contohnya, metode pengerjaan matematika pada bangsa Mesir dapat dipraktekkan pada masa sekarang. Keempat, dengan rekonstruksionisme, yaitu era modern, siswa dapat menggunakan teknologi untuk membantu penyelesaian matematika. Kesimpulan, bahwa filsafat progresivisme menginginkan adanya perubahan ke arah positif dalam pendidikan mengalami kemajuan. Filsafat esensialisme menginginkan manusia kembali ke kebudayaan dahulu yang sudah jelas. Filsafat perennialisme diangkatnya kembali nilai-nilai terdahulu untuk melawan perubahan yang menyebabkan ketidakpastian. Dan filsafat rekonstruksionisme adalah filsafat yang terbuka dan modern untuk mengalami perkembangan. Dan hubungan dari keempat filsafat ini dengan matematika adalah untuk mempermudah pengerjaan matematika, baik dengan rumus, metode, dan alat perhitungan yang telah ada sejak dahulu. Demikian pembahasan saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.